Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. HIV/AIDS tanpa komplikasi. 1. Pengertian, definisi. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, HIV, yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala akibat penurunan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. 2. Anamnesis. Keluhan. Infeksi HIV tidak akan langsung memperlihatkan gejala atau keluhan tertentu. Pasien datang dapat dengan keluhan. 1. Demam, suhu 37,5 oC, terus-menerus atau intermiten lebih dari 1 bulan. 2. Diare yang terus-menerus atau intermitih dari 1 bulan. 3. Keluhan disertai kehilangan berat badan, BB, 10 dari berat badan dasar. 4. Keluhan lain bergantung dari penyakit yang menyertainya. Faktor risiko. 1. Penjajah seks laki-laki atau perempuan. 2. Pengguna nafsa suntik. 3. Laki yang berhubungan seks dengan sesama laki-laki dan 4. Transgender. 5. Hubungan seksual yang berisiko atau tidak aman. 6. Pernah atau sedang mengidap penyakit infeksi menular seksual. 7. IMS. 8. Pernah mendapatkan transfusi darah. 9. Pembuat dan atau alat medis, alat tajam yang tercemar HIV. 10. Bayi dari ibu dengan HIV/AIDS. 11. Pasangan serodiskordan, salah satu pasangan positif HIV. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Keadaan umum. A. Berat badan turun. B. Demam. 2. Kulit. A. Tanda-tanda masalah kulit terkait HIV misalnya kulit kering dan dermatitis seboraik. B. Tanda-tanda herpes simplex dan zoster atau jaringan parut bekas herpes zoster. 3. Pembesaran kelenjar getah bening. 4. Mulut, kandidiasis oral, oral hairy-leukoplakia, keilangularis. 5. Dada, dapat dijumpai ronki basah akibat infeksi paru. 6. Abdomen, hepatosplenomegaly, nyeri, atau massa. 7. Anogenital, tanda-tanda herpes simplex, du vagina atau uretra. 8. Neurologi, tanda neuropati dan kelemahan neurologis. 4. Pemeriksaan penunjang. Laboratorium. A. Rapid test HIV. B. Hitung jenis leukosit. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan hasil tes HIV. Stadium klinis harus dinilai pada saat kunjungan dan setiap kali kunjungan. Stadium 1 asimptomatik. 1. Tidak ada penurunan BB. 2. Tidak ada gejala atau hanya limfadenopati generalisata persisten. Stadium 2 sakit ringan. 1. Penurunan BB bersifat sedang yang tidak diketahui penyebabnya. 2% dari perkiraan BB atau BB sebelumnya. 3. ISPA berulang, sinusitis, tonsilitis, otitis media, faringitis. 4. Herpes zoster dalam 5 tahun terakhir. 5. Keilitis angularis. 6. Ulkus mulut yang berulang. 7. Ruam kulit yang gatal, pruritic eruption. 8. Dermatitis seboraik. 9. Infeksi jamur pada kuku. Stadium 3 sakit sedang. 1. Penurunan berat badan yang tak diketahui penyebabnya, 10%. 2. Dari perkiraan BB atau BB sebelumnya. 3. Diare kronis yang tak diketahui penyebabnya lebih dari 1 bulan. 4. Demam menetap yang tak diketahui penyebabnya. 5. Kandidiasis pada mulut yang menetap. 6. Oral hairy-leukoplakia. 7. Tuberkulosis paru. 8. Infeksi bakteri yang berat, contoh, pneumonia, empiema, meningitis, sitis, infeksi tulang atau sendi, bakteriemia, penyakit inflamasi panggul yang berat. 9. Stomatitis necroticans ulceratif akut, gingivitis atau periodontitis. 10. Anemia yang tak diketahui penyebabnya, Hamengkubuwono 8G-DL, neutropeni. 11. X10GL, dan atau trombositopenia kronis, 50X10GL. Stadium 4 sakit berat, AIDS. A. Sindrom wasting HIV. B. Pneumonia pneumocystis jirovecii. C. Pneumonia bakteri berat yang berulang. D. Infeksi herpes simplex kronis, oral, genital, atau anorektal selama lebih dari 1 bulan atau visceral di bagian manapun.
E. Candidiasis esofageal, atau candidiasis trakea, bronkus atau paru. F. Tuberkulosis ekstraparu. G. Sarkoma kaposi. H. Penyakit sitomegalovirus, retinitis atau organ lain, tidak termasuk hati, limpa dan kelenjar getah bening. I. Toksoplasmosis di sistem saraf pusat. J. Ensefalopati HIV. K. Pneumonia Cryptococcus extrapulmoner, termasuk meningitis. L. Infeksi Mycobacterium non-tuberculosis yang menyebar. M. Leukoencefalopathy multiple progresif. N. Cryptosporidiosis kronis. O. Isosporiasis kronis. P. Mikosis diseminata, histoplasmosis, coccidiomicosis. Q. Septikemiang. 2. Berulang, termasuk. 3. Salmonella non-typhoid. A. Limfoma, atau 4. Sel B non-Hodgkin. A. Karsinoma cervix invasif. B. Leishmaniasis diseminata atipikal. 5.21. Nefropati atau kardiomiopati terkait HIV yang simptomatis. 6. Diagnosis kerja. HIV/AIDS tanpa komplikasi. 7. Diagnosis banding. Penyakit gangguan sistem imun. 8. Penata laksanaan. Tata laksana HIV di layanan tingkat pertama dapat dimulai apabila penderita HIV sudah dipastikan tidak memiliki komplikasi atau infeksi oportunistik yang dapat memicu terjadinya sindrom pulih imun. Evaluasi ada tidaknya infeksi oportunistik dapat dengan merujuk ke layanan sekunder untuk pemeriksaan lebih lanjut karena gejala klinis infeksi pada penderita HIV sering tidak spesifik. Untuk memulai terapi antiretroviral perlu dilakukan pemeriksaan jumlah CD4, bila tersedia, dan penentuan stadium klinis infeksi HIV. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Bronkitis. 1. Pengertian, definisi. Bronkitis adalah suatu peradangan pada bronkus, saluran udara ke paru-paru. Radang dapat berupa hipersekresi mukus dan batuk produktif kronis berulang-ulang minimal selama 3 bulan per tahun atau paling dalam 2 tahun berturut-turut pada pasien yang diketahui tidak terdapat penyebab lain. Bronkitis akut dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu infeksi virus, infeksi bakteri, rokok dan asap rokok, paparan terhadap iritasi, bahan-bahan yang mengeluarkan polusi, penyakit gastrofaringeal reflux dan pekerja yang pos dengan debu atau asap. Bronkitis akut dapat dijumpai pada semua umur, namun paling sering didiagnosis pada anak-anak muda dari 5 tahun. Sedangkan bronkitis kronis lebih umum pada orang tua dari 50 tahun. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Batuk, berdahak maupun tidak berdahak selama 2-3 minggu. 2. Dahak dapat berwarna jernih, putih, kekuning-kuningan atau kehijauan. 3. Demam, biasanya ringan. 4. Rasa berat dan tidak nyaman di dada. 5. Sesak nafas. 6. Sering ditemukan bunyi nafas mengi atau ngik, terutama setelah batuk. 7. Bila iritasi saluran terjadi, maka dapat terjadi batuk darah. 3. Pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan paru dapat ditemukan 1. Inspeksi, pasien tampak kurus dengan barrel-shaped chest, diameter anteroposterior dada meningkat. 2. Palpasi, fremitus taktil normal. 3. Perkusi. Sonor, peranjakan hati mengecil, batas paruh hati lebih rendah. 4. Auskultasi, suara nafas vesikuler atau bronkofesikuler. Dengan ekspirasi panjang, terdapat ronki basah kasar yang tidak tetap, dapat hilang atau pindah setelah batuk, wheezing dengan berbagai gradasi, perpanjangan ekspirasi hingga mengi, dan krepitasi. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan sputum dengan pengecatan gram akan banyak didapat leukosit PMN dan mungkin pula bakteri. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang. 6. Diagnosis kerja. Bronkitis akut. 7. Diagnosis banding. 1. Epiglotitis, yaitu suatu infeksi pada epiglotis, yang bisa menyebabkan penyumbatan saluran pernafasan. 2. Bronkiolitis, yaitu suatu peradangan pada bronkiolus, saluran udara yang merupakan pangan dari saluran udara utama, yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus. 3. Influenza, yaitu penyakit menular yang menyerang saluran napas, dan sering menjadi wabah yang diperoleh dari menghirup virus influenza. 4. Sinusitis, yaitu radang sinus paranasal yaitu rongga-rongga yang terletak di samping kanan, dan di atas hidung. 5. Po.
yaitu penyakit paru kronik yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran napas yang bersifat progresif non-reversibel parsial. 6. Faringitis, yaitu suatu peradangan pada tenggorokan, faring, yang disebabkan oleh virus atau bakteri. 7. Asma, yaitu penyakit kronik, menahun, yang menyerang saluran pernafasan, bronchiale, pada paru di mana terdapat peradangan. Inflamasi, dinding rongga bronchiale sehingga mengakibatkan penyempitan saluran nafas yang akhirnya seseorang mengalami sesak nafas. 8. Bronkektasis, yaitu suatu perusakan dan pelebaran dilatasi abnormal dari saluran pernafasan yang besar. 8. Penata laksanaan. 1. Memperbaiki kemampuan penderita mengatasi gejala-gejala tidak hanya pada fase akut, tapi juga pada fase kronik, serta dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari sesuai dengan pola kehidupannya. 2. Mengurangi laju perkembangan penyakit dapat dideteksi lebih awal. 3. Oksigenasi pasien harus memadai. 4. Istirahat yang cukup. 5. Pemberian obat antitusif, penekan batuk kodein, obat doferi, dapat diberikan 10 mg, diminum 3x hari, bekerja dengan menekan batuk pada pusat batuk di otak. Antitusif tidak dianjurkan pada kehamilan, ibu menyusui dan anak usia 6 tahun ke bawah. Pada penderita bronkitis akut yang disertai sesak napas, pemberian antitusif perlu umpan balik dari penderita. Jika penderita merasa tambah sesak, maka antitusif dihentikan. 6. Pemberian ekspektoran, obat batuk perdahak, yang lazim digunakan di antaranya, GG, glyceryl guaiacol, bromhexin, ambroxol, dan lain-lain. 7. Antipiretik, pereda panas paracetamol, acetaminophen, dan sejenisnya, digunakan jika penderita demam. 8. Bronkodilator, melonggarkan napas, di antaranya, salmol. Obat-obat ini digunakan pada penderita yang disertai sesak napas atau rasa berat bernapas, sehingga obat ini tidak hanya untuk obat asma, tetapi dapat juga untuk bronkitis. Efek samping obat bronkodilator perlu diketahui pasien, yakni, berdebar, lemas, gemetar dan keringat dingin. Antibiotika hanya digunakan jika dijumpai tanda-tanda infeksi oleh kuman berdasarkan pemeriksaan dokter. Antibiotik yang dapat diberikan antara lain, eritromisin 3x 500 mg hari. 10. Terapi lanjutan, jika terapi antiinflamasi sudah dimulai, lanjutkan terapi, hingga gejala menghilang paling sedikit seminggu. Bronkodilator juga dapat diberikan jika diperlukan. 9. Edukasi. Memberikan saran agar keluarga dapat 1. Mendukung perbaikan kemampuan penderita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari sesuai dengan pola kehidupannya. 2. Memotivasi pasien untuk menghindari merokok, menghindari iritan lainnya yang dapat terhirup, mengontrol suhu dan kelembaban lingkungan, nutrisi yang baik, dan cairan yang adekuat. 3. Mengidentifikasi gejala efek samping obat, seperti bronkodilator dapat menimbulkan berdebar, lemas, gemetar dan keringat dingin. 10. Kriteria rujukan. Pada pasien dengan keadaan umum buruk, perlu dirujuk ke rumah sakit yang memadai untuk monitor secara intensif dan konsultasi ke spesialis terkait. 11. Prognosis. Prognosis umumnya dubia et bonam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-202, Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.